Ini saya gunakan pipa stainless, tapi bukan stainless yang 304, tapi stainless yang warna coklat. Kalau yang 304 itu yang warna mengkilap. Nah, ini ketebalannya kurang lebih sekitar 4 mili. Agar lebih apa saya gunakan pipa stainless. Nah, ini dicoak, dikasih plat ketebalan sekitar 4 atau sampai 5 mili. Tapi saya ini tidak ada plat stainless, jadi saya menggunakan plat besi biasa seperti ini. Nah, lubangnya itu setengah lingkaran seperti itu, menutup kurang lebih setengahnya dari diameter lingkaran bagian dalam. Ini kepala nozzle spray gun, ini bagian depannya ini kan ada lubang-lubang kecil. Nah, itu ditutup uh, menggunakan las perak, jangan menggunakan solder. Karena jika keluar udara dari lubang-lubang kecil ini akan mengganggu kinerja bahannya. Untuk modif spray gunnya ini cuman ini dikasih per. Jadi per ini untuk mendorong ini balik ke sana, ke belakang sini. Nah, lalu ini kalau diputar ke belakang, dia akan mundur, terdorong oleh per ini. Terus kalau ini putar ke kanan, dia maju. Fungsi jarum ini kan jarumnya ya. Jarum ini untuk mengatur debit oli nih. Seperti ini. Ini saya putar ke kanan sampai mentok. Berarti nozzle saluran oli ini yang aslinya untuk saluran cat ini menutup. Kalau diputar mundur, dia membuka. Semakin ke belakang, debit oli semakin banyak. Nah, yang ini di sini kan yang ada lubang-lubangnya ini lubangnya ditutup. Nah, yang ini sebenarnya yang bagian ini untuk menyebarkan uap kabut cat ini. Di sini saya sudah saya rapatin sudah saya tutup ini menggunakan lem plastik steel. Ini sudah saya tutup. Kalau sini sudah ditutup, yang bagian ini yang tadi dipotong, ini boleh ditutup, boleh enggak. Kalau misalnya di sini tidak ditutup, berarti yang ditutup yang bagian lubang yang di sini, ada dua di sini. Nah, terus yang ini kan untuk untuk mengatur menyebarnya, aslinya untuk mengatur menyebarnya cat. Nah, ini ditutup bagian sini. Lalu keran ini usahakan dibuang, lalu di sini ditutup. Saya bikin ulir pakai baut 12 ini. Ini ditutup rapat. Ini saya kencangkan sembari dikasih lem epoksi. Nah, ini tetap difungsikan. Ini untuk mengatur tekanan udara. Nah, motifnya itu saja. Kalau saya bongkar ini seperti ini saja ini. Seperti ini. Ini kan spray gun yang kode 75. Di sini ada tulisannya. Di sini. Kode K75 ini. Nah, ini tidak ada perubahan. Ini tinggal masukkan saja. Dikasih per. Per ini adalah per yang ada di ini. Dipotong secukupnya. Kira-kira panjangnya ini sekitar 2 cm ini. Nah, ini untuk mengatur maju mundurnya ini. Kalau maju dia menutup, kalau mundur dia membuka. Jadi sama saja kayak kran lah, seperti itu. Kran untuk mengatur debit aliran oli. Aslinya sih kalau dipakai untuk mengecat dulunya untuk mengatur debit aliran cat. Nah, bagian ini usahakan rapat ini. Pemegangnya ini agak rumit ini membikinnya. Pokoknya seperti inilah. Nah, ini pas tengah ini. Jadi ini baut ini untuk mengatur kemiringan ini nanti di moncong bannernya. Jadi nanti ini baut ini untuk mengatur kemiringan ini. Jadi ini arah pancarannya nanti dia agak-agak nungging. Seperti ini, tidak lurus. Agak nungging. Nah, fungsi plat yang di dalam itu tadi, yang model miring begini, fungsinya untuk memperlambat kecepatan pancaran kabut oli agar tidak loss ke depan. Kalau sampai loss ke depan, nanti yang keluar cuma asap saja. Artinya kabut oli yang sudah menjadi asap itu nanti tidak terbakar. Jadi harus diperlambat alirannya. Yaitu ada ini di plat di sini. Diperlambat, menyala, bagian ini panas, ke sini panas. Jadi nanti kabut oli yang sudah menjadi kabut dia akan menjadi uap dan panas. Nah, itu yang membuat oli mudah terbakar.
Untuk bagian ini karena keduanya material bersih, saya menggunakan las kuningan. Karena jika menggunakan las perak biasanya ketika dingin hasil las-lasnya akan retak. Untuk bagian ini saya tidak perjelas detailnya, ukurannya seperti apa, berapa. Intinya dudukannya ini seperti ini, dibuat seperti ini. Ini terlalu mudah untuk dipahami lah ya. Kalau kurang jelas ada di video saya sebelumnya, dicari saja. Yang penting pengaturan kemiringan nozzle dengan atau sebagian dengan moncong barannya ini atau pipanya. Cek saja di video saya sebelumnya. Ini saya gunakan oli bekas yang sudah sangat kotor, ini bekas oli mobil. Ini olinya sudah seperti lumpur. Jadi kalau bisa jangan gunakan oli yang seperti saya gunakan ini, terlalu kental, terlalu kotor seperti lumpur. Kalau misalnya terlalu kental bisa ditambah dengan solar. Misalnya perbandingan antara oli dengan solar itu 10:1, agar oli lebih encer lah, agar nyala api burner lebih lancar, tidak mati hidup seperti itu. Untuk proses penyalaan atau memulai burner ini, pertama buka aliran udara dulu sedikit. Penyalaannya ini wajib menggunakan torch bahan bakar gas yang seperti ini. Buka angin, buka udara sedikit, lalu buka oli sedikit-sedikit bertahap sampai terlihat di ujung burner menyala. Nah, kalau sudah menyala seperti ini, seperti itu, tunggu beberapa detik sampai badan-badannya panas. Jadi nanti proses penyetelan api besar kecilnya itu lebih lancar. Artinya api tidak mati nyala seperti itu, atau putus-putus seperti itu. Ini saya coba untuk membakar kawat tembaga yang titik leburnya kurang lebih 1085 derajat Celcius. Ternyata dia tembaganya mampu meleleh. Nah, ini saya mohon maaf, saya tidak punya termometer yang bisa untuk ukur suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Ya, perkiraan ini suhu perkiraan saya itu 1200 derajat Celcius. Kalau menggunakan tungku yang ada lapisan keramik fibernya, mungkin suhunya bisa meningkat hingga 1500 derajat Celcius. Untuk langkah mematikan burner ini, pertama tutup dulu olinya, lalu berikutnya tutup keran udaranya agar oli tidak menetes. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Bro.